Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mahasiswa yang mengambil mata kuliah sains komputer ya, terutama untuk adik-adik di program Diploma 3 Setia Amuntai. Selamat bertemu kita pada kesempatan kali ini. Ada hal-hal yang mungkin ingin kita bahas pada kesempatan pertemuan ini, yaitu kita belajar tentang komputer ya, tidak lepas dari namanya teknologi informasi. Jadi kita, Pak, komputer itu apa sih nanti yang berkaitan dengan gawiannya ya kan gitu ya. Itu pada umumnya mereka akan mengerjakan yang namanya adalah pengolahan teknologi informasi ya. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Terus apa perlunya kita teknologi informasi itu? Ya karena tugas manajemen kita makin kompleks ya. Juga ada pengaruh globalisasi ya. Kita tidak bisa hanya mengurus diri sendiri saja atau tidak memperhatikan misalnya daerah lain atau negara lain. Juga adanya kita perlu ya respon time yang cepat ya, tanggap ya, respon yang cepat. Juga karena adanya persaingan bisnis. Wah, kalau kita nggak punya teknologi informasi, ketinggalan kita. Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya itu sudah berkembang pesat ya. Kalau kita nggak menggunakan teknologi informasi ya, ketinggalan kita. Sistem informasi itu apa? Yaitu sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi itu ada dua hal ya, data dan informasi. Data itu fakta mentah ya, belum diolah. Sedangkan data yang telah diorganisir, diolah ya, ada artinya, maka menjadi informasi. Informasi yang diproses menjadi pembelajaran, pemahaman, itu menjadi pengetahuan. Sistem informasi berbasis komputer ya adalah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Nanti infrastrukturnya itu perlu sekali, yaitu hardware. Jadi teknologi informasi ini membutuhkan infrastruktur ya, hardware, software, jaringan, komunikasi, basis data, dan information management personil. Dia juga membutuhkan arsitektur ya informasi. Dia juga membutuhkan kemampuan sistem informasi. Apa itu? Proses transaksinya cepat, akurat ya. Kapasitas penyimpanannya besar dan cepat, komunikasinya cepat dan besar. Kemudian ada tujuan teknologi informasi, yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Keuntungan teknologi informasi tadi sudah kita bahas. Sana kita bisa berbuat dengan cepat ya, konsisten, precision, dan reliability. Kita bisa mengakuratkan ya hasil gawian. Nanti dipakai dia ini teknologi informasi ini dalam bidang akuntansi, finansi, marketing ya, produksi, manajemen produksi, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kemudian komunikasi. Apa sih itu? Nah, itu berasal dari bahasa Inggris communication. Secara etimologi ya adalah, dalam arti kata ini, berbagi ya, atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikatus ya, merujuk pada jadi komunikasi secara terminologi merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Penyampaian suatu pernyataan, penyampaian informasi. Oke, saya lewati dulu komunikasi. Jadi strukturnya itu ya, ada data menjadi input, kemudian diproses oleh komputer menjadi output, menjadi informasi, dan menjadi distribusi. Jadi data, input, proses, output, informasi, distribusi. Nah, ini adalah arus komunikasi. Itu semua perlu komputer. Nah, ya kan. Jadi kita perlu komputer untuk melaksanakan. Disitulah nanti peran kita bicara. Komputer itu kan menghitung, Pak. Jadi maksudnya apa?
Jadi asal katanya komputer itu adalah mesin hitung ya. Dia tugasnya untuk menghitung. Komputer alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi yang diinginkan dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya di mana bekerja secara optimal ya. Ciri-cirinya ya komputer generasi. Nah, komputer ini ada sejarahnya ya, nggak langsung ujuk-ujuk sekarang komputer generasi ini gitu. Itu ada mulanya, asal mulanya ya. Ada sejarahnya komputer itu. Ada komputer generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, nah itu ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri generasi pertama contohnya kan menggunakan vakum tabung hampa udara gitu ya, besar, itu contohnya Unipack dan sebagainya. Nah itu ada beberapa ya ciri komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua ya sudah mulai kecil sedikit tapi masih besar ya, menggunakan transistor. Komputer generasi ketiga sudah menggunakan integral circuit ya. Kalau komputer generasi pertama tadi tahun 40-an sampai tahun 50-an. Kalau komputer generasi kedua itu tahun 60-an. Kalau komputer generasi ketiga itu tahun 70-an ya. Kalau komputer generasi keempat tahun 70 terus ke atas ya kan. Sudah menggunakan internal memory ya, menggunakan chip dan sebagainya. Lalu ada komputer generasi kelima yang sekarang ya menggunakan teknologi yang lebih canggih. Jadi hardware, software, firmware itu adalah bagian-bagian dari kita dalam rangka pengelolaan komputer ya untuk mendukung komunikasi atau teknologi informasi. Pengertian hardware ya, hardware. Ada pengertian software. Ada di minggu kemarin sudah kita bahas ya, pengertian hardware dan software. Jadi ada sistem input, ada sistem output, ada input unit, ada output unit, ada sistem unit. Nah ini. Nanti ada saya buatkan diagramnya ya. Kalau input itu contohnya keyboard, mouse ya, scanner, CD-ROM. Kalau sistemnya ya, prosesnya itu ada casing ya, ada power supply, ada motherboard, ada prosesor, ada memori, VGA card ya, ada IO card ya, sound card ya, ada modem, ada hard disk ya, ada memori. Sedangkan untuk outputnya ada monitor, ada printer, ada speaker dan sebagainya. Jadi hardware, CPU ya, Central Processing Unit, ada memori atau media penyimpanan, ada input device, ada output device, dan ada communication device ya. Di komponen CPU itu ada control unit, ada arithmetic logic unit ya, ada siklus mesin, ada faktor penentu kemampuan. Nah, sana nanti ada IO, ada data bus dan sebagainya. Kemudian ada media ya, penyimpanan, storage ya, baik primary maupun secondary storage ya. Nanti banyak sekali sampai nanti kita kenalnya flash disk dan sebagainya ya. Ada untuk outputnya macam-macam, tadi ada keyboard ada kalau inputnya ya ada keyboard, ada mouse, trackball, joystick dan sebagainya. Ada kemudian kita namanya adalah software ya kan. Software ini apa? Software ini ada istilahnya sistem control program, ada sistem support program ya. Kemudian juga ada property application software dan off the shelf application software. Jadi ada software ya yang sifatnya itu untuk kontrol, dan juga ada untuk support ya. Kemudian ada lagi nanti bahasa pemrograman, ada bahasa mesin, bahasa rakitan, bahasa prosedural ya, bahasa non prosedural dan sebagainya. Kalau kita melihat sistem telekomunikasi itu ada dua ya sisinya, sisi pengirim dan sisi penerima, transmitter informasi dan receiver informasi.
Nanti kita bahas lebih lanjut kalau bicara jaringan ya. Kemudian perkembangan komputer ya, saya bahas sedikit untuk pertemuan kita kali ini. Sejarah perkembangan komputer ya. Jadi kita bicara historinya itu bahwa kita ini ada peralatan manual, ada juga peralatan mekanik, ada juga peralatan elektronik. Jadi peralatan manual tuh menggunakan tenaga tangan manusia ya, sedangkan mekanik itu menggunakan alat mekanik dan juga tangan manusia, sedangkan kalau elektronik itu menggunakan elektronik. Ada istilahnya itu abakus ya, kita bicaranya itu kayak apa itu, yang biji-biji yang bulat-bulat itu ya. Nah, itu kemudian kita itu namanya manual ya, kita alat hitung untuk kelereng misalnya. Kemudian yang mekanik ada menggunakan kalkulator roda numerik ya, ditemukan oleh Pascal. Kemudian kita ada dikembangkan lagi kalkulator roda numerik itu oleh si Leibniz ya, kemudian Xavier Thomas de Colmer dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita muncul namanya masa elektronik. Nah, itu yang komputer yang tadi saya sebutkan tadi di awal tadi. Itu dulu komputer asalnya satu ruangan besarnya ya. ENIAC, Electronic Numeric Integrator and Calculator. Awalnya dulu komputer ini dibutuhkan karena untuk membantu menghitung ya. 10 kali 10 100, 100 kali 100 10.000, 10.000 kali 10.000 1.000.000 kali 1.000.000, 450 dibagi 3. Nah, kan sulit kita kan. Kemampuan kita terbatas. Maka kita butuh yang namanya komputer. Meningkat lagi menjadi EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Jadi komputer ini sejarahnya banyak sekali, panjang ya. Nanti tolong para mahasiswa dipelajarin ya sejarah komputer supaya mengerti itu. Awalnya itu apa sih sebetulnya? Jangan tiba-tiba Anda megang HP ya, smartphone. Itu sejarahnya panjang. Kemudian sampai dengan tahun 2000-an ya, tahun 2000-an menjadi sangat canggih sekali. Kita sudah bisa menggabungkan teknologi komputer dengan komunikasi menjadi smartphone dan sebagainya. Tolong nanti untuk tayangan-tayangan yang saya sampaikan ini kepada para mahasiswa dipelajari ya. Intinya kita masih bicara tentang sejarah komputer, definisi ya, hardware-nya, software-nya ya, brandware-nya dan sebagainya. Kita masih membahas tentang sejarah dan penggunaan komputer dalam kegiatan sehari-hari. Demikian pertemuan kita pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.